Pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro resmi diterapkan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sultra. PPKM Mikro ini diberlakukan di 15 kabupaten dan 2 kota madya, terhitung sejak 6 hingga 20 Juli 2021. Keputusan penerapan PPKM Mikro ini diambil dalam rapat bersama Satgas COVID-19 Gabungan di Posko Satgas COVID-19 Sultra pada Selasa 6 Juli kemarin. Untuk informasi lebih lengkapnya, sudah ada jurnalis newsultra.com, Amelda Devi Indriani yang akan melaporkannya untuk Anda. Halo, selamat sore Amelda. Sore, Siska. Ya, Amelda bisa jelaskan apa hasil dari rapat bersama Satgas COVID-19 terkait dengan PPKM Mikro tersebut? Ya, baik. Terima kasih, Rizka. Dalam rapat tersebut disepakati penerapan 13 aturan PPKM Mikro, instruksi dari Mendagri bagi masyarakat saat beraktivitas di tengah pandemi COVID-19. Ya, di antaranya itu yang pertama adalah pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara daring atau online, kemudian pelaksanaan kegiatan di tempat kerja atau perkantoran yang diberlakukan 75% itu work from home dan 25% work from office. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, dan tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat, itu ditetapkan dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional tentunya, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan yang secara ketat. Kemudian yang keempat, pelaksanaan kegiatan makan atau minum di tempat umum, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan atau mall, itu dibatasi sampai dengan pukul 5 sore waktu daerah setempat. Kemudian untuk restoran hanya melayani pesan antar dibawa atau yang dibawa pulang itu dapat beroperasi selama 24 jam. Kemudian pembatasan jam operasionalnya juga sama, jam 5 sore, kemudian pembatasan kapasitasnya itu harus 25% dari eh, kapasitas semula. Kemudian yang keenam, pelaksanaan kegiatan konstruksi itu juga beroperasi 100%. Yang ketujuh, pelaksanaan kegiatan ibadah itu ditiadakan untuk sementara waktu sampai dengan wilayah yang dimaksud dinyatakan aman untuk berdasarkan penetapan pemerintah setempat. Kemudian yang kedelapan, pelaksanaan kegiatan pada area publik itu ditutup juga untuk sementara waktu sampai dengan wilayah tersebut dinyatakan juga aman. Kemudian yang kesembilan, pelaksanaan kegiatan seni budaya dan sosial kemasyarakatan ditutup juga untuk sementara waktu. Kemudian yang ke-10, untuk kegiatan resepsi pernikahan itu hanya dihadiri paling banyak 30 orang. Kemudian yang ke-11, untuk kegiatan hajatan paling banyak itu 25% dari kapasitas tempat yang digunakan. Kemudian yang ke-12, pelaksanaan kegiatan rapat seminar dan pertemuan luring itu ditutup juga untuk sementara waktu. Dan yang terakhir, penggunaan transportasi umum dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. Seperti itu, Siska. Oke. Seperti diketahui, Kota Kendari juga termasuk dalam wilayah yang diterapkan PPKM Mikro ini. Lalu bagaimana situasi di sana, Melda? Ya, baik Siska. Berdasarkan pantauan kami, Kota Kendari eh, berlangsung dengan masih seperti biasanya, terlihat dari lalu lintas jalanan juga masih seperti biasanya, tidak tidak begitu ramai dan tidak sepi juga. Dan salah satu yang kami pantau juga yaitu pusat perbelanjaan, Siska. Di pusat perbelanjaan salah satunya itu Lipo Plaza Kendari. Di sana situasinya seperti sebelum-sebelumnya juga, sebelum diterapkan PPKM Mikro. Masih banyak pengunjung, tapi tetap menerapkan protokol kesehatan seperti biasanya. Hanya saja yang membedakan itu Lipo Plaza menerapkan jam operasional seperti berdasarkan keputusan surat edaran tersebut, yang dimana sebelumnya Lipo Plaza di hari biasanya Senin sampai Jumat itu beroperasional dari jam 10 sampai jam 8 malam, kemudian di weekend itu jam 10 sampai jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Kemudian setelah diterapkan PPKM ini, jam operasionalnya berubah dari jam 10 hingga jam 5 sore. Seperti itu, Siska. Oke, lalu seperti apa respon masyarakat setempat terkait dengan penerapan PPKM tersebut? Ya, beberapa masyarakat yang telah kami jumpai dan sempat kami bertanya, salah satunya dari pengusaha sendiri, mereka beranggapan
PPKM Mikro ini sebenarnya sama dengan PSBB yang telah diterapkan sebelumnya. Jadi mereka mungkin sudah terbiasa dengan pembatasan seperti ini, hanya saja mereka menginginkan pembatasan ini tidak menghalangi kegiatan bisnis mereka, seperti itu. Jadi salah satu harapan mereka itu agar pemerintah memberikan intensif kepada masyarakat agar perputaran perekonomian itu terus berjalan. Kemudian salah satu warga juga yakni orang tua siswa. Perlu diketahui juga Siska, di Kota Kendari ini akan sebenarnya direncanakan akan dilakukan sekolah tatap muka pada 12 Juli mendatang ini. Namun karena adanya PPKM ini, maka sekolah tatap muka itu dibatalkan. Ya, jadi sempat kita bertemu dengan salah satu orang tua siswa, mereka sedikit kecewa karena telah mempersiapkan anaknya untuk mengikuti sekolah tatap muka. Seperti itu, Siska. Baik, Tribuners, kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan warga setempat terkait pemberlakuan PPKM Mikro. Di Lipo tuh ada perubahan dari jam operasionalnya yang sebelumnya kita kan buka dari siang nih, dari jam 12 sampai jam 8 malam kalau untuk hari biasa. Terus untuk weekend jam 10 sampai jam 9 malam sebelumnya. Nah, setelah PPKM ada perubahan dari buka sekarang jam 10 sampai jam 5 sore. Imbasnya sih dari trafficnya agak sepi dibandingkan sebelumnya. Biasa kan kalau untuk warga Kendari aktivitasnya itu lebih di malam hari ramenya. Soalnya kan kebanyakan di sini juga kebanyakan PNS, pegawai negeri. Jadi aktivitas mereka di siang hari, makanya nggak mungkin mereka datang belanja di siang hari begitu. Jadi pada malam hari. Untuk kami para ini karyawan di sini, pedagang yang jualan pakaian, makanan agak berimbas sih, agak sepi sekarang begitu, nggak seperti biasanya omset juga. Biasanya yang terjual di hari biasa itu Pak berapa? Ya? Biasanya terjual di hari berapa omsetnya hari biasa? Dari biasa, ya lumayan lah, nggak bisa sebutkan nominalnya karena kan internal kami gitu. Tapi lumayan lah, agak ada perbandingannya kayak gitu, sekitar 50%-an ininya perbedaan. Kalau dari manajemen Lipo sendiri Pak, itu biasanya kalau misalkan untuk mengingatkan ke pengunjung Pak ya, misalkan tidak mungkin disebutkan satu-satu ya, bagaimana sih caranya mereka mengingatkan Pak dari pantauan Bapak sendiri? Mengingatkan apa itu? Tentang penutupan di jam itu Pak, jam 8. Oh, biasanya kalau ini di bagian informasi mereka infokan. Jadi sebelum ada penutupan, misalkan mau tutup nih, jadi 30 menit sebelum penutupan mereka infokan untuk para pengunjung bahwa akan ditutup nih jam 8 kayak gitu. Jadi untuk customer-customer yang berbelanja dihimbau untuk misalkan yang lagi belanja bisa prepare untuk udah menyudahi belanjanya kayak gitu untuk keluar. Terus kalau untuk yang sekarang memang dari Dinkes juga sering rolling juga untuk menginfokan untuk tetap jalankan protokol kesehatan. Kayak kami juga harus menyiapkan hand sanitizer. Jadi setiap customer yang habis berbelanja menggunakan kartu atau gesek atau menggunakan uang tunai langsung diarahkan untuk menggunakan hand sanitizer. Harapannya terakhir Pak, dengan harapannya dengan adanya penerapan PPKM ini. Ya, harapannya sih kalau untuk masyarakat bisa kita sama-sama aja ya, untuk sama-sama menjaga kesehatan, terus sama-sama juga patuhi peraturan kayak gitu. Soalnya kan kita dihimbau untuk melakukan vaksin ya, misalkan ada di tempat terdekat untuk melakukan vaksin langsung pergi aja tuh untuk vaksin kayak gitu. Sama untuk setiap beraktivitas harus menggunakan masker. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.